Puji Tuhan, selamat pagi. Kalau saya ada lagi di tempat ini, mungkin Bapak Ibu tidak mengenal kami. Saya adalah kakak dari gembala di tempat ini. Kami dari Manado. Kami berdua, ada adik saya juga yang adalah juga kakak dari Pendeta Ferdinand. Kami dari Manado datang bersama anak kami yang ada di Kemayoran, dan kami katakan kami berdua akan beribadah di sini karena terakhir kami datang di sini pada tahun 2018 mungkin atau 2019. Kami beribadah di tempat ini. Gereja masih dalam keadaan seperti dulu, tetapi ini kami melihat betapa Tuhan dahsyat. Tuhan, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh kami, bahkan tentunya oleh jemaat, kita melihat bahwa ya tak lama lagi kita akan beribadah dengan tidak takut kalau hujan mau banjir, karena kami tahu juga di sini dulu pernah mengalami banjir. Tetapi dengan kemurahan Tuhan, Tuhan sudah mengadakan. Kalau Tuhan sudah mengadakan, pasti Tuhan yang akan menyelesaikan. Amin. Amin. Karena Tuhan kita kaya dan dahsyat. Amin. Apapun yang ada di muka bumi ini, Dia yang atur. Jadi orang jemaat berdoa saja. Tuhan pasti adakan apa yang orang butuhkan. Kalau kita percaya dan berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan luputkan. Kita yakin dan kita percaya. Orang kita ini yang hadir pada pagi hari ini, kita adalah umat-umat pilihan dan kesayangan dari Tuhan. Amin. Karena bukti nyata selama pandemi mulai dari tahun 20 sampai ya kita sudah masuk pada tahun 23 ini, kita diberkati. Amin. Karena banyak juga yang menjadi korban pandemi, korban COVID. Kami juga mengalami itu, kesaksian kami. Ya, memang kalau bukan Tuhan, kami tidak menikmati lagi keindahan dunia ini. Tetapi karena Tuhan baik, kita lambaikan tangan kita bahwa kita adalah anak-anak pilihan dan kesayangan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ada perumpamaan. Yesus sendiri memberikan perumpamaan kepada sang penabur. Ada benih yang tercecer di jalan, di batu-batu. Apakah dia tumbuh? Itu benih? Tidak, karena dia dihimpit dengan tanah-tanah. Tanahnya sedikit, penuh dengan batu-batuan. Kemudian ada juga di pinggir jalan. Nah, bagaimana keadaan itu benih kalau ditabur di pinggir jalan? Apakah akan bertumbuh? Tidak. Dia belum bertumbuh sudah diinjak-injak orang karena di pinggir jalan. Kemudian yang ketiga, di semak duri. Nah, kalau di semak duri dia akan tumbuh, sama-sama tumbuh. Tapi lama-lama benih ini akan dihimpit oleh semak duri ini sehingga dia tidak akan berbuah. Dan yang keempat, benih yang ditabur di tanah yang baik. Nah, kita tahu kalau benih yang ditabur ditanam di tanah yang baik pasti berbuah dan menghasilkan. Nah, kita ini yang hadir, kita ada di mana dari 4 contoh ini? Apakah ditabur di pinggir jalan, tidak berbuah, tidak bertumbuh, belum berbuah, belum bertumbuh sudah diinjak-injak orang? Yang kedua, berbatu-batu, belum juga bertumbuh sudah dihimpit oleh batu-batu. Persoalan ini sangat banyak. Dan yang ketiga, di semak duri.
itu juga merupakan dunia ini. Dan yang keempat, yaitu di tanah yang baik. Tentunya kita semua mau bahwa kehidupan kita, firman Tuhan itu bertumbuh di tanah yang baik, agar supaya kita diberkati. Memasuki tahun 23 ini, apa permintaan Anda kepada Tuhan? Pasti diberikan kesehatan, kekuatan, berkat-berkat yang berlimpah. Itu kita doa kita kepada Tuhan. Karena Presiden juga mengatakan bahwa tahun 23 ini tahun gelap. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, kita mengamenkan bahwa tahun 23 ini tahun berkat. Amin. Puji Tuhan. Kita mau terima berkat? Amin. Haleluya. Kita baca di Lukas 17. Saya akan baca Lukas 17 mulai ayat 11 sampai dengan ayat 19. Yaitu semua kita tahu tentang kisah ini, yaitu ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Puji Tuhan. Kita melihat ini kisah 10 orang kusta ini. Apakah hanya satu yang sembuh? Dikatakan di situ mereka belum pergi ke imam-imam, mereka sudah sembuh, masih dalam perjalanan, mereka sudah sembuh. Tetapi kita melihat dalam kisah ini, apakah mereka kembali? Yang kembali hanya seorang, yaitu seorang Samaria yang kembali kepada Yesus. Kita melihat orang Samaria ini tidak dianggap sebenarnya, disepelekan. Tetapi kita melihat dari kisah ini, justru yang disepelekan, dia yang tahu mengucap syukur. Dia kembali kepada Yesus. Dia memuliakan Allah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Seringkali tanpa kita sadari, di dalam kehidupan kita, berkat-berkat itu luar biasa. Tetapi kita hanya menghitung berkat, mungkin uang, berkat mungkin mobil baru, rumah baru, tanpa kita sadari kesehatan yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan, itu berkat yang terindah di dalam kehidupan kita. Bayangkan aja, jutaan manusia yang di muka bumi ini sudah mendahului kita dengan wabah yang ada. Tetapi kita adalah orang-orang pilihan. Apakah kita tidak
patut bersyukur kepada Tuhan dengan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita ini. Itu sangat luar biasa. Kita melihat contoh orang Samaria ini yang seorang, jadi berarti hanya 10%, karena 10 hanya satu yang datang. Dia berbuat yang terbaik, yaitu dia kembali. Kemudian apa yang dia sujud, dia memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, dia mengucap syukur. Berarti di dalam kehidupan kita pasti banyak tantangan yang kita hadapi. Seperti tadi kisah penabur. Hidup ini memang penuh dengan tantangan. Manusia sejak dia lahir ke dalam dunia ini, memang dikatakan kalau lahir ke dunia ini langsung menangis. Apabila tidak menangis, itu berarti belum ada kehidupan. Itu tandanya dia akan dipertemukan dengan pencobaan-pencobaan yang ada. Kalau misalnya manusia sudah berpulang, kalau kita hadir di rumah duka, apa yang kita lihat? Orang-orang pada menangis juga tuh, karena ditinggal oleh orang yang dikasihi. Tetapi sebenarnya orang yang meninggal itu bersyukur, dia sudah mengakhiri itu pertandingan, sudah mengakhiri pencobaan-pencobaan yang ada di dunia ini. Kita ini sementara antri untuk menerima itu mahkota kehidupan. Kita sementara berjuang. Apakah di dalam kehidupan kita selalu memuliakan Tuhan? Itu kita memuliakan Tuhan bukan hanya di tempat ibadah. Kita di rumah, kita di tempat kerja, dimanapun kita berada, melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita, kita boleh memuliakan Tuhan. Dengan setiap saat, walaupun di kendaraan, kita berdoa, oh Tuhan tolong saya. Biasa orang kita berdoa pada pagi hari, bangun, atau nanti mau makan, mau keluar, atau kita kembali dari tugas. Tapi setiap saat kita boleh mengucap syukur, kita memuliakan Tuhan, kita menunjukkan hal-hal, walaupun kita sering kali kita beribadah, tetapi kehidupan kita di dalam rumah tidak menjadi berkat, itu bukan memuliakan Tuhan. Kita menjadi berkat bukan nanti seorang gembala, seorang pelayan Tuhan, di tempat tugas juga kita. Tutur kata kita yang menjadikan berkat untuk orang lain, itu memuliakan Tuhan. Jangan melalui tutur kata kita orang-orang jauh daripada Tuhan. Kita bukan menjadi berkat kalau nanti di mimbar. Tidak. Dimanapun kita pergi dan berada, melalui tutur kata kita, perbuatan kita, ucapan syukur kita, itu sudah memuliakan Tuhan. Amin. Kita menjadi berkat, terutama menjadi berkat di dalam keluarga kita masing-masing, di lingkungan kita, bahkan dimanapun kita berada. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh seorang kusta ini yang kembali. Dia berbuat yang benar. Di ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jadi kita memuliakan Tuhan dengan suara nyaring, seperti apa yang dilakukan oleh orang kusta ini. Kemudian dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dia tersungkur berdoa, berarti menyatakan kepada kita setiap saat kita berdoa kepada Tuhan. Karena apa arti kehidupan kita kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak terjaga? Karena hubungan kita dengan Tuhan melalui doa kita. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan?
lalu tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur kepadanya. Puji Tuhan. Di dalam kehidupan kita, setiap saat kita harus mengucap syukur. Dalam suka, dalam senang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak ada apa-apa, dalam kelimpahan kita tetap mengucap syukur. Karena di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah di dalam segala hal, maka itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Kita mau diberkati? Amin. Apa yang dilakukan oleh seorang kusta ini yang kembali kepada Yesus? Dia bertindak yang terbaik, yaitu dia berbuat benar, kemudian dia memuliakan Tuhan, dan dia mengucap syukur, karena itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Bapak Ibu semuanya, mari kita berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih pada pagi hari ini. Amin. Berterima kasih untuk semua berkat yang Dia berikan kepada kita. Berterima kasih untuk keadaan apapun yang kita alami. Amin. Tahun kemarin kita memiliki tema menjadi umat yang tahu berterima kasih. Orang yang bersyukur adalah orang berterima kasih. Berterima kasih dalam segala keadaan. Amin. Zaman orang berterima kasih pada Tuhan karena hari ini anak mereka ya, angkatan laut ya, bisa beribadah bersama dengan mereka. Amin. Haleluya. Saya rasa bukan mereka yang bersyukur, tapi kita semua bersyukur. Haleluya. Sebab ini yang jadi kehendak dari Tuhan Yesus. Bersyukur walaupun pagi hari ini hanya gitar yang mengiringi ibadah. Haleluya. 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 Kepada Tuhan. Manapun kita berada tetap menginginkan kehidupan untuk tetap bersyukur. Karena dengan bersyukur apapun yang kita alami ya. Saya bersyukur walaupun hari ini saudaraku biasanya saya harus tangani anak-anak juga. Tetapi karena Bapak Gembala ada undangan pelayanan di Tangerang Kabupaten. Kita ini di kota toh ya yang sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi dia tidak bisa mengambil alih ketika setelah selesai ibadah. Itu sebabnya saya bilang kepada anak-anak ikut gabung dengan kita semua pada saat ini. Haleluya. Tetap keadaan apapun tetap bersyukur. Sebetulnya saya pengen nangis dari awal saudara, karena saya pikir nanti ini sekolah minggu gurunya cici mereka yang mereka sudah doakan hari ini tidak datang ya saudara. Sekarang mungkin dia sudah jadi cici bukan kak ya, orang Cina dia di Jakarta ya. Tapi sayang dia tidak bisa hadir juga. Saya saudara ketika saya Tuhan berdoa, Tuhan kirim guru sekolah minggu Tuhan yang mau bertanggung jawab atas anak-anak ya. Dan siapa tahu mau Frankie nanti jadi guru kan ya. Tahun ini saya berdoa biar Pak Manulang jadi WL. Haleluya. Jadi ustaz, jadi bukan guru doa bapak-bapak. Pak Andri jadi singer, ya toh? Semuanya. Hari ini kita belajar bersyukur karena apa? Nggak ada yang bisa kita buat bagi Tuhan. Semua Tuhan punya. Satu yang kita harus buat, kita bersyukur. Apapun potensi kita buat untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah merasa nggak bisa. Kita bisa karena ada Tuhan. Amin. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah melayani. Hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Kita pun bersyukur berkata terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami ada di Imlek tahun ini walaupun yang merayakan justru tidak datang. Masih ada Tante Pin orang Cina tuh ya sudah dikasih oleh Tuhan. Tidak apa-apa. Ada koko tertulis Tuhan ya kok. Hari ini walaupun saya tidak menyediakan kue keranjang, tapi saya percaya Tuhan memberkati firman Allah yang kita dengarkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tetap semangat karena Tuhan selalu ada di dalam kehidupan keluarga dan pelayanan di tempat itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap.
berpisah dari tempat ini, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih hamba-Mu Tuhan, Ibu Linda yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati suami istri, anak-anak mereka, pelayanan mereka Tuhan, sebagai koordinator Tuhan di GPD Tikala. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Mereka ditolong nanti berkati oleh Allah. Dan kami semua jemaat GPD Batu Karang yang mengikuti ibadah Tuhan di dalam nama Yesus onsite atau lewat rekaman Tuhan yang akan dibagikan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Di mana hari ini Tuhan orang-orang Tuhan yang menjadi keturunan Cina, Tuhan sedang Tuhan mengadakan Tuhan perayaan mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bukan berpatokan dengan tahun yang mereka atur, tapi kami berpatokan pada tahun-tahun yang Tuhan berikan bagi kami. Oh, mereka mengucapkan gongsi pacai supaya Tuhan mereka sejahtera dan bahagia. Kami percaya firman-Mu menjamin kami bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan menjadi bagian hidup kami. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami bukan berdasarkan tahun-tahun yang seperti apa yang mereka katakan, tapi kami berdasarkan seperti tahun yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau memahkotai tahun kehidupan kami dengan berkat dan rahmat-Mu. Bahkan hari-hari hidup kami diberkati oleh Kami. Dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang susah dihidupkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Melayani Tuhan di GPD Batu Karang kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan menolong, Tuhan renovasi para tukang yang bekerja. Tuhan kami berdoa tidak berhenti, berkat-Mu akan terus mengalir sampai selesai Tuhan tempat ini bangun. Kami perkatakan dengan iman dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Semua turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa. Kami memuji nama-Mu. Kami memuliakan Tuhan karena Tuhan baik untuk selamanya dan sampai selama-lamanya. Kami mematahkan segala roh jahat, kuasa penguasa udara yang menghalangi Tuhan jalannya Tuhan renovasi ini dalam nama Yesus. Kemenangan Tuhan berikan bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami. Damai sejahtera Tuhan turun. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, aparat negara, TNI, Polri, anggota DPR, DPD, KPK, Tuhan MPR, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan sampai ke pemerintahan yang terendah RRT. Kami serahkan lingkungan kami dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan yang menolong dan memberkati. Kami semua yang ada kami bersyukur Tuhan. Setelah ibadah ada makanan sedikit Tuhan tersedia. Oh Tuhan, makanan Tuhan yang hanya bisa Tuhan apa yang bisa disediakan. Namun Tuhan kami berdoa kuduskan makanan tersebut. Tuhan dan kesehatan bagi kami semua yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan, berkati seluruh jemaat juga yang tahu mengembalikan milik-Mu Tuhan persepuluhan dan memberikan persembahan untuk pekerjaan Allah di tempat ini. Mereka akan memberi setelah ibadah balas berkat sesuai janji firman Allah. Baik yang mereka memberi lewat transfer Tuhan dan juga Tuhan lewat langsung. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka, buat berhasil dan beruntung. Bahkan pendidikan anak-anak kami terberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Gembala yang melayani di Tangerang. Tuhan juga memberkati pergi dan kembali selamat dan lindungan alam jadi bagian hidupnya. Saat ini kami mengangkat hati dan iman kami kepadamu. Kami angkat tangan kami, ulurkan tangan-Mu Tuhan sekali lagi atas kami. Dan kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita semua yang ada, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Bapa yang ada di surga. Kasih dan cinta daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Allah Roh Kudus, biar tetap tinggal memberkati kita dengan kebahagiaan kesejahteraan. Mulai saat ini kita yang tahu bersyukur dan berterima kasih kepadanya, kita terima berkat sempurna ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita saleh-salehnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.